Mentari pagi menembus celah pepohonan di lereng gunung, menghangatkan embun yang menempel di pucuk-pucuk padi. Desa itu tampak tenang, seperti sebuah potret kehidupan sederhana yang jarang terusik hiruk-pikuk zaman. Sawah membentang hijau sejauh mata memandang, dan suara burung-burung kecil berlarian di ranting bambu yang tumbuh di tepian pematang. Suasana pedesaan selalu begitu, tenang, teratur, dan memberi rasa aman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah rumah joglo sederhana yang dindingnya terbuat dari papan kayu, atapnya dari genteng merah yang sudah mulai berlumut. Rumah itu milik Darmo, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai tukang kayu. Tangannya kasar, kulitnya legam terbakar matahari, namun di balik ketegasan wajahnya tersimpan keramahan yang membuat orang lain segan sekaligus nyaman saat berurusan dengannya. Darmo tidak pernah menolak permintaan tolong tetangga, entah untuk memperbaiki pintu yang rusak, membuat meja, atau sekadar memotong kayu bakar. Setiap pagi, Darmo selalu bangun lebih awal dari ayam jantan. Ia menyalakan tungku di dapur, menyiapkan air panas untuk istrinya, lalu duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam buatan sendiri. Dari beranda, ia bisa melihat jalan tanah yang membentang di depan rumah, di mana sesekali tampak anak-anak desa berlari dengan tawa riang, membawa layangan atau bola plastik. Radio tuanya yang diletakkan di sudut ruang tamu selalu menyala, memutar gamelan Jawa atau berita pagi dari stasiun radio kabupaten. Suara gamelan itu berpadu dengan aroma kopi dan udara pagi yang sejuk, menciptakan suasana damai yang sulit tergantikan. Sulastri, istri Darmo, biasanya masih terbaring di dipan kayu ketika suaminya mulai beraktivitas. Tubuhnya sudah lama rapuh akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Wajahnya pucat, seringkali diliputi rasa lelah, namun matanya tetap memancarkan kelembutan seorang ibu yang penuh kasih. Darmo selalu sabar merawatnya. Ia tahu, meski tubuh istrinya lemah, kehadiran Sulastri adalah tiang penopang semangat hidupnya. Rini, anak sematawayang Darmo dan Sulastri, baru berusia 16 tahun. Rambutnya hitam panjang, matanya jernih, dan sikapnya lincah meski dibebani keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Setiap pagi ia membantu ayahnya menimba air di sumur dan menyapu halaman sebelum berangkat ke sekolah. Rini adalah kebanggaan Darmo. Gadis itu pintar, rajin belajar, dan tidak pernah mengeluh meski sering harus menahan keinginan remaja sebayanya. Pagi itu, seperti biasa, Rini berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jalannya melewati pematang sawah yang membentang luas, di mana para petani sudah mulai menunduk menanam bibit padi baru. Suara percikan air dan teriakan riang burung pipit mengiringi langkahnya. Sesekali ia berhenti untuk menyapa tetangga yang bekerja di ladang. "Sugeng Enjang, Pak," katanya ramah sambil tersenyum. Warga desa mengenalnya sebagai gadis yang sopan dan murah senyum, meski hidupnya sederhana. Sementara itu, Darmo mengikat peralatan tukangnya ke atas sepeda ontel tua. Sepeda itu setia menemaninya sejak muda, rodanya sudah aus, catnya terkelupas, namun tetap kokoh. Hari ini ia mendapat panggilan dari Pak Lurah untuk memperbaiki jendela balai desa. Dengan sabar, ia mengayuh sepeda menuruni jalan tanah, melewati kebun singkong dan rumpun bambu yang berdesir ditiup angin. Desa itu memang terasa damai. Orang-orang hidup dengan aturan sederhana, bekerja di sawah, beternak, atau berdagang kecil-kecilan di pasar. Malam hari, suasana kerap diwarnai obrolan warga di pos ronda sambil menyeruput teh hangat, atau suara anak-anak yang masih bercanda meski jam sudah larut. Tidak ada yang merasa terburu-buru, seolah waktu berjalan lebih lambat di desa lereng gunung ini. Namun di balik ketenangan itu, sesungguhnya ada cerita-cerita lama yang selalu berbisik di telinga orang-orang tua. Cerita tentang hutan di belakang desa, tentang lorong sempit yang katanya bisa menghubungkan dunia nyata dengan jagat gaib. Lorong itu dikenal sebagai Ratu Ireng. Namun kisah tersebut masih dianggap sekadar mitos oleh anak-anak muda, dan bagi Darmo sendiri, ia tidak ingin ambil pusing. Baginya, hidup sudah cukup rumit dengan urusan perut dan kesehatan istrinya. Siang menjelang, matahari menyorot terik ke arah sawah. Darmo kembali dari balai desa dengan sedikit upah, lalu singgah di warung Mbok Karti untuk membeli gula, beras, dan obat tradisional untuk istrinya. Ia disambut dengan ramah oleh pemilik warung, seperti biasanya. Obrolan sederhana tentang musim tanam dan harga gabah membuat suasana semakin akrab. Ketika ia sampai di rumah, Rini sudah pulang dari sekolah. Gadis itu langsung membantu ibunya menyiapkan makan siang. Mereka makan bertiga di lantai beralaskan tikar pandan, dengan menu sederhana, nasi hangat, sayur bening daun kelor, dan ikan asin. Meski sederhana, kebersamaan itu membuat hati Darmo hangat. Ia tersenyum melihat Rini berceloteh tentang gurunya yang lucu,
sementara Sulastri hanya sesekali menimpali dengan suara lirih karena tenaganya terbatas. Sore hari, setelah pekerjaan tukangnya selesai, Darmo biasa duduk di beranda rumah sambil memperbaiki peralatan yang rusak. Anak-anak tetangga sering mampir, menonton sambil berceloteh riang. Kadang ia bercanda dengan mereka, kadang memberi nasihat. Bagi Darmo, melihat anak-anak tertawa di halaman rumahnya sudah cukup menjadi hiburan. Ketika malam tiba, desa berubah sunyi. Suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan, diselingi sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Dari dalam rumah Darmo, samar-samar terdengar suara radio tua memutar tembang Jawa yang mendayu. Lampu teplok menyala redup di ruang tamu, memberi cahaya kekuningan yang lembut. Rini duduk belajar dengan serius, sementara Darmo sesekali mengintip dari belakang, merasa bangga melihat anaknya tekun menulis. Sulastri terbaring di dipan, sesekali batuk kecil, namun ia tersenyum melihat kehangatan keluarganya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada kejadian besar yang mengguncang. Kehidupan keluarga Darmo berjalan sederhana, damai, dan penuh cinta, meski dihiasi keterbatasan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik ketenangan desa itu, ada rahasia kelam yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Sebuah rahasia yang kelak akan menyeret mereka ke dalam lorong gelap penuh misteri. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik ketenangan desa itu, ada rahasia kelam yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Sebuah rahasia yang kelak akan menyeret mereka ke dalam lorong gelap penuh misteri. Dan rahasia itu bermula dari sebuah tempat yang sejak lama sudah dianggap tabu oleh warga desa, lorong sempit di hutan belakang desa, yang disebut orang-orang sebagai Ratu Ireng. Lorong itu bukanlah lorong biasa. Bentuknya seperti jalan setapak yang diapit dua tebing batu hitam menjulang, ditumbuhi lumut dan semak liar, sehingga tampak seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Pepohonan raksasa menjulang di sekitarnya, ranting-ranting saling berjalin membentuk atap alami yang membuat suasana di dalam lorong selalu gelap meski siang hari. Dari jauh, lorong itu terlihat seperti garis hitam pekat yang membelah kehijauan hutan. Sejak dulu, orang tua di desa selalu melarang anak-anak melewati lorong itu menjelang senja. Jangan pernah lewat sana kalau matahari sudah condong, begitu pesan yang selalu terdengar dari bibir para tetua. Katanya, banyak orang yang pernah tersesat di sana, berjalan berjam-jam tanpa menemukan jalan keluar. Ada juga kisah tentang orang yang pulang dalam keadaan linglung, mulutnya komat-kamit menyebut nama-nama asing yang tidak dimengerti siapapun. Darmo sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Baginya, hutan hanyalah hutan, penuh pepohonan, semak, dan suara binatang malam. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali melewati dekat lorong itu, bulu kuduknya selalu meremang. Ada hawa dingin yang berbeda, seperti hembusan angin yang menusuk tulang, meski udara di sekitarnya biasa saja. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Darmo berjalan pulang dari mencari kayu bakar. Bahunya terasa berat menahan pikulan berisi potongan ranting. Jalan setapak yang ia lalui memang melewati sisi luar hutan, tidak jauh dari lorong yang terkenal angker itu. Ia tidak berniat mendekat, namun dari kejauhan ia bisa melihat samar-samar bayangan gelap yang menutupi mulut lorong. Entah bayangan pepohonan, atau sesuatu yang lain, ia tidak tahu pasti. Saat melewati jalur itu, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan. Mo? Armo? Langkahnya terhenti sejenak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun. Hanya semak belukar, pepohonan, dan suara serangga. Pikirannya berusaha logis, mungkin hanya suara angin yang menerobos celah-celah pohon bambu. Ia mengguncang kepala, menguatkan hati, lalu melanjutkan langkah. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti seorang perempuan yang memanggil namanya dari arah lorong. Darmo? Keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Ia mempercepat langkah, mencoba mengabaikan suara itu. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara itu mengikutinya. Suara lirih, merayu, sekaligus menggetarkan hati. Saat itulah ia teringat cerita dari orang tua dulu, tentang sosok perempuan berpakaian hitam yang konon menjaga lorong itu, sosok yang dikenal sebagai Ratu Ireng. Ketika sampai di tepi jalan desa, suara itu menghilang begitu saja, seakan terputus oleh batas tak kasat mata. Darmo menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia menoleh sekali lagi ke arah hutan. Lorong itu tampak jauh, gelap, dan sunyi. Tapi ada perasaan aneh yang menempel di benaknya, seakan-akan lorong itu baru saja mengawasinya. Malamnya, ketika ia duduk di beranda rumah,
Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Rini sedang belajar di dalam rumah, sementara Sulastri berbaring di dipan dengan tubuh lemah. Darmo menatap jauh ke arah hutan di kejauhan, meski tertutup gelap malam. Bisikan yang ia dengar tadi masih terngiang di telinganya. Ia ingin melupakannya, tapi semakin dicoba, semakin kuat gema itu muncul di kepalanya. Beberapa hari berikutnya, Darmo kembali melewati jalur dekat lorong itu, kali ini di pagi hari. Ia berpikir, mungkin suasana siang akan berbeda. Namun bahkan ketika matahari bersinar terang, lorong itu tetap terlihat suram. Bayangan hitam seakan selalu menyelimuti mulutnya. Ia berdiri sejenak, memperhatikan dari jauh. Ada semacam tarikan aneh yang membuat kakinya ingin melangkah lebih dekat, tapi akalnya menahan. Ia tahu, sekali ia menuruti rasa penasaran itu, bisa saja ia tidak kembali lagi. Di warung Mbok Karti, obrolan tentang lorong itu sering muncul. Warga desa masih sering membicarakan orang-orang yang pernah hilang atau diganggu makhluk halus di sana. Ada yang bilang pernah melihat cahaya api biru menari-nari di mulut lorong pada tengah malam. Ada pula yang mendengar tangisan perempuan dari dalam hutan. Itu bukan tempat untuk manusia, kata Mbok Karti sambil menggelengkan kepala, wajahnya serius. Rini, yang masih remaja, mendengarkan cerita-cerita itu dengan setengah tak percaya. Namun ia juga tidak berani membantah, karena ia tahu ayahnya sendiri pernah mengalami hal aneh di sana. Ketika Darmo ditanya, ia hanya tersenyum kaku dan mengatakan, "Ah, hanya angin. Tidak ada apa-apa." Ia tidak ingin menakut-nakuti anaknya atau membuat Sulastri khawatir. Namun diam-diam, perasaan aneh itu semakin mengganggunya. Setiap kali melintas dekat lorong, ia merasakan ada sesuatu yang memanggil dari dalam kegelapan. Suara lirih, terkadang hanya berupa bisikan samar, kadang jelas menyebut namanya. Ia mencoba menguatkan hati, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan pikiran. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu di balik lorong itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Dan malam-malam berikutnya, bisikan itu mulai mengunjunginya bahkan ketika ia tidak berada di hutan. Saat duduk di beranda, ia mendengar lirih suara perempuan dari kejauhan. Saat berbaring di samping istrinya yang tertidur, ia mendengar panggilan halus yang membuatnya sulit memejamkan mata. Suara itu seakan menembus dinding rumah, masuk ke dalam kepalanya, menuntun pikirannya kembali ke arah lorong gelap yang selalu ia coba lupakan. Darmo tidak tahu bahwa perlahan-lahan, lorong itu sedang menyiapkan dirinya sebagai bagian dari permainan gaib yang jauh lebih besar dari sekadar bisikan. Lorong yang sejak dulu disebut Ratu Ireng, kini seakan membuka mata, menunggu dengan sabar, dan memanggil dengan lembut. Lorong yang sejak dulu disebut Ratu Ireng, kini seakan membuka mata, menunggu dengan sabar, dan memanggil dengan lembut. Bisikan itu bukan hanya sekadar suara yang bergaung di telinga, melainkan sebuah undangan samar yang perlahan menggerogoti hati Darmo. Ia berusaha menepisnya, namun semesta seolah ikut menyusun jalan agar pikirannya semakin dekat dengan rahasia kelam yang tersembunyi di balik lorong itu. Desa lereng gunung tempat Darmo tinggal memang tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan cerita-cerita lama yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita tentang orang-orang yang dulunya mendadak kaya setelah melakukan sesuatu di lorong Ratu Ireng. Bagi warga desa, kisah itu bukan dongeng belaka, melainkan peringatan. Mereka yang berani mencoba mencari jalan pintas melalui lorong itu, memang benar mendapat rezeki berlimpah. Namun akhirnya, hidup mereka selalu berakhir tragis, entah sakit mendadak, hilang tak tentu rimba, atau keluarga mereka ditimpa malapetaka. Kisah paling terkenal adalah tentang seorang saudagar bernama Wiryo, puluhan tahun silam. Ia dulunya hanya seorang pedagang keliling yang serba kekurangan. Tiba-tiba saja ia memiliki tanah luas, rumah besar, dan harta melimpah. Orang-orang bertanya-tanya, dari mana semua itu datang? Sampai suatu malam, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon dekat mulut lorong Ratu Ireng, matanya melotot, dan lidahnya terjulur panjang. Warga percaya, itulah harga yang harus dibayar karena perjanjian gaib yang ia lakukan. Kisah lain tentang Samin, petani miskin yang dalam semalam mampu membeli sawah seluas lapangan bola. Ia pun menikah dengan gadis pujaan hatinya. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Setelah kelahiran anak pertamanya, istri Samin meninggal dengan cara mengenaskan. Bayi yang lahir pun tak pernah menangis, hanya menatap kosong, dan meninggal sebelum seminggu. Sejak saat itu, Samin menjadi gila, berjalan telanjang keliling desa sambil tertawa sendiri, hingga akhirnya hilang ke dalam hutan, tak pernah kembali. Cerita-cerita itu memang selalu disampaikan sebagai peringatan. Namun bagi sebagian orang, terutama mereka yang terdesak oleh keadaan,
Desas-desus itu menjadi semacam bisikan harapan yang sulit diabaikan. Darmo, tanpa ia sadari, termasuk salah satunya. Hidupnya yang sederhana sebenarnya cukup baginya. Namun penyakit Sulastri yang tak kunjung sembuh membuat keuangan keluarga terus tergerus. Uang dari hasil tukang kayu tak cukup untuk biaya berobat. Obat-obatan herbal hanya membantu sesaat, dan jika ingin berobat ke kota, ia harus menyiapkan biaya besar yang jelas tak sanggup ia penuhi. Hutangnya di warung Mbok Karti semakin menumpuk, meski pemilik warung itu selalu berbaik hati menunda pembayaran. Malam demi malam, Darmo duduk di beranda sambil menatap ke arah hutan yang gelap. Bisikan Ratu Ireng yang pernah ia dengar seolah menyatu dengan desas-desus tentang perjanjian gaib. Ia teringat cerita Wiryo, Samin, dan orang-orang lain. Semua kisah itu memang berakhir tragis, namun sebelum ajal menjemput, bukankah mereka sempat merasakan hidup mewah yang tak pernah dirasakan warga desa biasa? Hatinya bimbang. Akalnya berusaha menolak, tapi bayangan wajah pucat Sulastri yang berbaring lemah di dipan kayu membuatnya luluh. Ia ingin sekali melihat istrinya sehat kembali, tersenyum seperti dulu. Ia juga ingin Rini bisa bersekolah dengan tenang, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. Dan semua itu seolah hanya mungkin terjadi jika ia berani menempuh jalan yang dilarang itu. Suatu malam, saat ia duduk di pos ronda bersama beberapa tetangga, obrolan kembali mengarah ke kisah lorong angker itu. Pak Lurah yang sudah tua berkata lirih, orang yang masuk ke lorong itu untuk meminta sesuatu, pasti dapat balasan. Tapi balasan itu tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan biasanya lebih mahal daripada yang mereka minta. Suaranya serak, matanya menatap kosong ke arah gelap. Semua orang terdiam, hanya suara api unggun yang berderak pelan. Namun justru kata-kata itulah yang menancap di kepala Darmo. Pasti dapat balasan. Kalimat itu terus terngiang-ngiang, membayangi pikirannya bahkan ketika ia sudah berbaring di rumah. Ia membayangkan tubuh istrinya yang membaik, Rini yang tertawa ceria karena bisa melanjutkan sekolah, dan dirinya yang tak lagi dihantui hutang. Seakan ada jalan keluar dari penderitaan, meski jalannya penuh misteri. Beberapa hari kemudian, Darmo kembali bekerja ke hutan untuk mencari kayu. Saat melintas dekat lorong itu, kakinya berhenti tanpa ia sadari. Ia berdiri terpaku, menatap mulut lorong yang gelap. Udara sekitarnya terasa lebih dingin. Jantungnya berdebar tak karuan. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih lagi, kali ini lebih jelas, seperti seorang perempuan yang berbisik langsung ke telinganya. "Datanglah, Darmo, aku bisa menolongmu." Tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal, mencoba menahan dorongan aneh untuk melangkah masuk. Namun bayangan Rini yang masih muda, duduk belajar dengan wajah polos, membuatnya mundur. Ia menarik napas dalam-dalam, memalingkan wajah, lalu bergegas pulang. Tetapi sejak hari itu, pikirannya tak pernah benar-benar bebas. Ia merasa lorong itu kini bukan sekadar tempat angker, melainkan sebuah pintu yang bisa membawanya pada jawaban atas semua kesulitannya. Dalam tidurnya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Ia bermimpi berjalan di dalam lorong, mendengar suara gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Cahaya obor menuntunnya, dan di ujung lorong ia melihat sosok perempuan bergaun hitam dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu mengulurkan tangan. Ketika ia hendak meraih, ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Darmo tak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Tidak pada Sulastri, tidak pula pada Rini. Ia menyimpannya sendiri, seakan-akan rahasia itu hanya miliknya. Namun batinnya semakin resah, semakin gelisah. Seolah ia berdiri di persimpangan jalan, tetap hidup miskin dan pasrah, atau melangkah ke dalam kegelapan dengan harapan mendapat keajaiban. Malam itu, saat suara jangkrik bersahut-sahutan, ia kembali duduk di beranda rumah. Pandangannya menerobos gelap menuju hutan, ke arah lorong yang kini selalu hadir di benaknya. Bisikan itu kembali datang, lembut namun menusuk, membuatnya tak bisa menghindar. "Datanglah, Darmo, waktumu sudah dekat." Dan di sanalah ia sadar, bahwa perlahan-lahan, dirinya mulai tergoda. Dan di sanalah ia sadar, bahwa perlahan-lahan, dirinya mulai tergoda. Namun sebelum Darmo sempat menentukan langkah, kehidupan di rumahnya mulai menunjukkan tanda-tanda lain yang membuat hatinya semakin resah. Sulastri, istrinya, jatuh sakit lebih parah dari biasanya. Tubuh Sulastri makin kurus, wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar berat. Batuknya sering datang di malam hari, disertai darah yang sesekali mengotori sapu tangan lusuh di genggamannya. Darmo berusaha tegar,
meracik ramuan dari daun sirih, jahe, dan madu sesuai resep orang tua dulu, tapi semua hanya memberi kelegaan sementara. Setiap kali ia memandangi istrinya yang berbaring lemah di dipan kayu, hatinya teriris. Ia merasa dikejar waktu. "Pak, aku ingin Rini bisa sekolah tinggi," bisik Sulastri suatu malam dengan suara lirih. "Jangan biarkan dia hidup susah sepertiku." Kata-kata itu menghantam batin Darmo. Ia menggenggam tangan istrinya, berusaha memberi harapan, meski dirinya sendiri sudah hampir putus asa. Malam demi malam, suasana rumah itu makin mencekam. Rini, yang biasanya tertidur pula setelah belajar, mulai sering terbangun. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung pucat di langit, ia mendengar suara tangisan perempuan dari arah hutan. Tangisan itu panjang, lirih, dan penuh kepedihan, seakan berasal dari jiwa yang tersiksa. Rini terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merapat ke jendela kamar, berusaha memastikan. Dari kejauhan, angin membawa suara itu semakin jelas. Tangisan itu seperti berasal dari arah lorong yang sering disebut orang sebagai Ratu Ireng. Keesokan harinya, Rini bercerita kepada ayahnya. Darmo menatap anaknya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Mungkin cuma suara angin malam. Jangan dipikirkan." Namun hatinya sendiri bergejolak. Ia tahu, itu bukan sekadar suara angin. Itu adalah panggilan yang sama, suara yang sudah beberapa kali mendatanginya. Hari-hari berikutnya semakin dipenuhi kejadian janggal. Ayam-ayam peliharaan mereka yang sehat tiba-tiba mati mendadak. Awalnya seekor, lalu 2, hingga akhirnya tinggal separuh dari jumlah semula. Tubuh ayam-ayam itu tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Mereka mati dengan mata melotot dan bulu-bulu kusut, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Darmo mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya, tapi jelas ini pertanda buruk. Suatu malam, ketika Darmo hendak ke dapur mengambil air, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sudut dapur, tepat di dekat tungku yang sudah padam, melintas bayangan hitam. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sosok manusia berjongkok, namun tanpa bentuk jelas. Darmo tertegun, tubuhnya membeku. Sekejap kemudian bayangan itu lenyap, menyisakan dingin yang menusuk. Ia berdiri lama, menatap kosong ke arah sudut dapur yang gelap. Akhirnya ia kembali ke kamar, namun semalaman matanya tak bisa terpejam. Sejak saat itu, mimpi buruk mulai menghantui Darmo. Hampir setiap malam ia bermimpi berjalan di lorong gelap yang sama. Dinding batu hitam, suara gamelan sayup, dan sosok perempuan bergaun hitam yang selalu menunggu di ujung lorong. Perempuan itu tersenyum dengan bibir merah darah, lalu mengulurkan tangan kepadanya. Darmo berusaha berlari menjauh, tapi kakinya seperti terikat, tak bisa bergerak. Saat tangan perempuan itu hampir menyentuhnya, ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Pagi hari setelah mimpi-mimpi itu, wajah Darmo tampak kusut. Lingkar hitam menghiasi matanya, tubuhnya lelah, dan pikirannya kalut. Rini memperhatikan perubahan ayahnya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, penyakit Sulastri semakin menggila. Tubuhnya sering panas tinggi, keringat membasahi seluruh tubuh, namun ia menggigil kedinginan. Kadang ia berhalusinasi, menyebut nama-nama asing yang tidak dikenal Rini maupun Darmo. "Dia datang, dia di luar," begitu bisiknya ketika matanya melirik ke jendela. Rini sering terisak diam-diam di samping ibunya, memohon agar ibunya sembuh. Di luar rumah, warga desa juga mulai resah. Beberapa orang mengaku melihat api biru menari di sekitar mulut lorong pada malam tertentu. Ada juga yang mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan. Obrolan di warung Mbok Karti semakin ramai, dipenuhi cerita mistis. Darmo hanya mendengar dengan wajah dingin, tapi di dalam hatinya, semua cerita itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa lorong Ratu Ireng bukan sekadar mitos. Semakin hari, tekanan batin Darmo semakin berat. Hutangnya menumpuk, istrinya semakin kritis, dan mimpi buruk menghantuinya tanpa henti. Bisikan gaib seakan semakin dekat, semakin nyata. Malam-malamnya tak lagi damai. Setiap kali ia menutup mata, suara itu memanggil, mengajaknya datang. Hingga pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar langit desa, Darmo terbangun dari tidurnya. Di telinganya, ia mendengar suara yang sangat jelas, seperti bisikan tepat di samping kepalanya. "Datanglah, waktunya sudah tiba." Darmo terlonjak bangun, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan,
Istrinya masih terbaring lemah. Ke kiri, Rini tampak tertidur di dipan kecil. Namun suara itu nyata, mengisi ruang kamarnya, menembus dinding, dan memanggil hatinya. Ia duduk lama, menatap gelap di luar jendela. Hujan masih turun deras, tapi yang ia dengar hanya bisikan itu, berulang-ulang, seakan memaksanya untuk tidak lagi menunda. Dan malam itu, Darmo mulai menyadari, pertanda-pertanda buruk yang datang bukanlah kebetulan. Semua adalah panggilan, semua adalah tanda. Sesuatu di lorong itu sedang menunggunya, dan semakin hari, ia semakin sulit menghindar. Sesuatu di lorong itu sedang menunggunya, dan semakin hari, ia semakin sulit menghindar. Pikiran itu berputar-putar di kepala Darmo, menghantui setiap langkahnya. Siang hari, ketika matahari bersinar terang, ia masih bisa menepisnya. Namun menjelang malam, ketika suara jangkrik mulai bersahut-sahutan dan angin gunung bertiup dingin, bisikan itu kembali muncul, seolah menuntutnya segera datang. Akhirnya, dengan hati gelisah, Darmo memberanikan diri mencari seseorang yang dianggap paham tentang hal gaib. Nama yang muncul di kepalanya hanyalah satu, Ki Surya. Lelaki tua yang tinggal di pinggir desa itu dikenal sebagai dukun sepuh, jarang keluar rumah, tapi kabarnya masih sering dimintai pertolongan orang-orang yang punya masalah berat. Sore itu, setelah berpikir panjang, Darmo mengetuk pintu rumah Ki Surya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, namun di sekelilingnya ditumbuhi pohon kelor, kembang kantil, dan beberapa tanaman yang dipercaya punya tuah. Ketika pintu dibuka, Ki Surya tampak berdiri dengan tubuh renta, wajah penuh keriput, dan mata yang tajam meski redup. "Aku sudah tahu maksudmu," ucapnya pelan, sebelum Darmo sempat bicara. "Sejak beberapa malam, lorong itu memanggilmu, bukan?" Darmo tercekat. Ia hanya bisa mengangguk, merasa seluruh rahasianya telah terbuka. Ki Surya menghela napas, lalu mempersilakannya masuk. Di dalam, ruangan dipenuhi bau kemenyan dan asap dupa yang mengepul. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan sesaji, bunga setaman, kelapa muda, dan kain hitam dilipat rapi. "Lorong itu bukan tempat sembarangan, Mo," kata Ki Surya, suaranya berat. "Itu adalah pintu. Sekali kau melangkah, kau tidak bisa mundur begitu saja. Kau mungkin mendapat jalan keluar dari kesulitanmu, tapi ada harga yang harus dibayar. Kau mengerti?" Darmo menunduk, menelan ludah. Aku hanya ingin istriku sembuh. Aku hanya ingin anakku bisa hidup lebih baik," jawabnya lirih. Ki Surya menatapnya lama, kemudian bangkit perlahan. Ia mengambil kain hitam dari meja, lalu menyerahkannya kepada Darmo. "Kalau begitu, malam ini kau bawa sesaji sederhana, kembang 7 rupa, sebutir kelapa, dan nasi putih. Letakkan di depan mulut lorong. Bacakan niatmu dalam hati. Setelah itu, biarkan lorong yang menjawab. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Malam itu juga, dengan langkah gemetar, Darmo mengikuti petunjuk itu. Ia membawa sesaji di dalam bakul kecil, menutupinya dengan kain hitam pemberian Ki Surya. Hujan sudah reda, namun tanah masih basah, menimbulkan bau lumpur yang menusuk. Bulan separuh tampak redup di langit, seakan ikut menyaksikan langkahnya. Lorong Ratu Ireng berdiri di hadapannya, jalan setapak sempit di antara pepohonan lebat, seakan ditelan kegelapan. Dari kejauhan, ia bisa merasakan hawa dingin keluar dari dalamnya. Suara gamelan samar-samar terdengar, meski jelas tidak ada orang di sana. Darmo meletakkan sesaji di tanah, persis di depan mulut lorong. Tangannya bergetar ketika ia menyingkap kain hitam, memperlihatkan bunga, kelapa, dan nasi putih. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik dalam hati, "Aku Darmo, hanya ingin keluargaku terbebas dari penderitaan. Aku mohon pertolongan." Hening. Angin berhenti berembus. Hutan seakan menahan napas. Tiba-tiba, dari dalam lorong, muncul kabut tipis yang berputar-putar, semakin pekat, lalu membentuk siluet seorang perempuan. Sosok itu perlahan jelas, tubuh ramping berbalut gaun hitam panjang, rambut terurai menutupi sebagian wajah pucatnya, dan ketika ia mengangkat kepala, tampak sepasang mata merah menyala. Darmo membeku, tubuhnya gemetar hebat. "Aku adalah Ratu Ireng." Suara perempuan itu dalam dan menggema, seakan berasal dari segala arah. "Aku mendengar panggilanmu, Darmo. Aku tahu penderitaanmu. Aku bisa menolongmu, memberi jalan keluar. Tapi ingat, semua ada syaratnya.
Suara itu begitu lembut namun mengandung kekuatan yang menusuk hati. Darmo hampir lupa bernapas. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara tercekat. Ratu Ireng tersenyum samar, bibirnya merah bagai darah. Untuk setiap pertolongan, ada ikatan. Kau akan mendapat apa yang kau mau, tapi suatu saat kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Tak perlu kau pikirkan sekarang, karena malam ini, aku hanya ingin tahu, apakah kau siap? Darmo menunduk, hatinya berkecamuk. Ia teringat wajah Sulastri yang pucat, teringat Rini yang masih muda dengan mata penuh harapan. Suara batinnya berteriak agar ia lari, namun suara lain, lebih halus, lebih menggoda, mendorongnya untuk mengiyakan. Akhirnya, dengan tangan mengepal, ia berbisik, "Aku siap." Kabut di sekelilingnya berputar semakin kencang, dan angin dingin menusuk hingga ke tulang. Ratu Ireng melangkah lebih dekat, menatapnya dengan mata merah yang berkilat. "Baiklah. Mulai malam ini, kau adalah bagian dari ikatan ini. Pulanglah, dan tunggu. Kau akan melihat bagaimana nasibmu mulai berubah. Tapi jangan lupa, Darmo, semua ada harganya." Seketika itu, sosoknya lenyap, meninggalkan bau anyir menusuk. Sesaji di tanah pun tampak gosong, seolah terbakar dari dalam. Darmo berdiri kaku, dadanya naik turun, dan ia sadar malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak mungkin bisa ia hentikan. Darmo berdiri kaku, dadanya naik turun, dan ia sadar malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak mungkin bisa ia hentikan. Kata-kata itu terus terngiang bahkan setelah ia kembali ke rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur, tubuhnya lemas namun pikirannya berputar-putar. Sesekali ia merasa bayangan gaun hitam masih berdiri di sudut kamar, meski setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun anehnya, keesokan harinya kehidupan Darmo mulai menunjukkan perubahan. Saat pagi datang, seorang tetangga, Pak Wiryo, datang tergesa-gesa ke rumahnya. "Mo, aku dengar kau masih nerima pesanan kayu," tanyanya sambil menepuk pundak Darmo. "Aku butuh buat renovasi lumbung. Berapapun harganya, asal bisa cepat jadi." Darmo mengangguk, meski heran. Sudah lama ia tidak mendapat pesanan besar, dan tiba-tiba saja datang begitu mudah. Tak lama setelah Pak Wiryo pergi, menyusul orang lain, seorang juragan dari kota yang mendengar tentang keahlian Darmo membuat perabot. Ia memesan satu set meja kursi dengan bayaran lebih besar dari yang biasanya Darmo terima. Dalam 2 hari saja, bengkel kayunya yang biasanya sepi kini ramai. Orang datang silih berganti, membawa uang, membawa pesanan. Setiap potongan kayu yang ia olah seakan punya daya tarik sendiri. Tangannya bekerja lebih cepat dari biasanya, seakan ada kekuatan yang membimbing. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang janggal. Sulastri, istrinya, yang biasanya terbaring lemah, tiba-tiba tampak sedikit lebih segar. Batuknya berkurang, wajahnya mulai bersemu merah. Ia bahkan bisa duduk di dipan sambil menyisir rambut Rini. Darmo melihatnya dengan campuran syukur dan curiga. Seolah ada tangan gaib yang perlahan mengangkat penderitaan keluarganya. Tetapi kebahagiaan itu tidak sepenuhnya murni. Dalam minggu yang sama, kabar buruk mulai menimpa tetangga mereka. Pak Wiryo, yang baru saja memesan kayu, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya panas tinggi, dan dokter desa pun kebingungan karena tidak menemukan penyebab jelas. Beberapa ekor kambing milik Bu Sarti mati mendadak, mirip seperti ayam-ayam Darmo yang pernah mati dulu. Warga desa mulai resah, berbisik-bisik di warung, membicarakan deretan musibah yang tiba-tiba datang berturut-turut. "Herannya, kenapa akhir-akhir ini banyak yang kena sial?" kata Mbok Karti sambil menyuguhkan kopi kepada para lelaki yang nongkrong di warungnya. "Ternak mati, orang sakit. Padahal sebelumnya semua baik-baik saja." "Entahlah. Tapi anehnya, kau lihat Darmo? Dagangannya laris, rezekinya ngalir deras," sahut salah satu warga dengan nada curiga. Bisikan-bisikan itu makin lama makin tajam. Meski tidak diucapkan langsung, nama Darmo mulai disebut-sebut sebagai penyebab perubahan aneh di desa. Rini pun merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Malam-malam di rumah itu tak lagi sama. Dulu, suara yang terdengar hanyalah jangkrik dan angin dari hutan. Sekarang, ia sering mendengar bisikan samar di dekat telinganya saat terlelap. Terkadang, suara langkah kaki terdengar berputar di luar rumah meski ketika diperiksa tidak ada siapapun. Suatu malam, Rini bangun karena merasa udara kamar terlalu dingin. Saat membuka mata,
Ia melihat sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya, dan dari sana seakan keluar bayangan samar berbentuk perempuan. Rambutnya panjang, gaunnya hitam menjuntai, dan matanya berkilat merah. Rini tercekik ketakutan, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sosok itu hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya menghilang perlahan ke dalam gelap. Keesokan paginya, dengan wajah pucat, Rini menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya. Sulastri hanya terdiam lama, lalu meremas tangan anaknya. "Jangan pernah bicara itu di depan bapakmu," bisiknya. "Biarkan saja. Jangan tanya macam-macam." Darmo sendiri mulai terbiasa dengan perubahan hidupnya. Uang mengalir, pesanan terus berdatangan, bahkan ia bisa melunasi sebagian hutangnya. Namun setiap kali malam datang, mimpi buruk kembali menghantamnya. Ia bermimpi duduk di singgasana gelap, di sekelilingnya ada suara gamelan dan orang-orang menangis. Ratu Ireng berdiri di sampingnya, berbisik lembut di telinganya, "Ini baru permulaan. Jangan pernah berhenti, Darmo. Kau harus tetap melangkah." Walau hatinya masih gentar, ia tidak bisa mengingkari bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Dan di balik itu, tanpa ia sadari sepenuhnya, ada bayaran yang sedang ditagih, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk nasib orang-orang di sekitarnya. Rini semakin resah. Setiap kali melihat wajah ayahnya yang tampak bahagia dengan rezeki mendadak, ia justru merasa ketakutan. Rumah mereka tak lagi hangat. Ada hawa gelap yang menyelimuti, seakan setiap sudut menyimpan mata yang mengawasi. Ia merasa keluarganya sedang berjalan di jalur yang salah, namun belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Ia merasa keluarganya sedang berjalan di jalur yang salah, namun belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Perasaan Rini itu seakan menemukan jawabannya ketika malam berikutnya Darmo kembali bermimpi. Mimpi yang berbeda, lebih nyata daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, Darmo berdiri di dalam lorong Ratu Ireng. Kabut hitam bergulung-gulung di sekitarnya, dan dari ujung lorong muncullah sosok perempuan bergaun hitam. Rambut panjangnya terurai, wajah pucatnya menampakkan senyum dingin, dan matanya menyala merah darah. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya mengeluarkan bunyi seperti rantai yang diseret di lantai batu. "Darmo," suaranya menggema, dalam sekaligus lembut, menusuk telinga. "Janji sudah diikat. Saatnya kau menepati." Darmo tertegun. "Janji apa? Bukankah aku hanya meminta pertolongan?" Ratu Ireng mendekat, kini hanya sejengkal darinya. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau sudah menikmati hasilnya. Rezeki lancar, istrimu membaik, hutang terbayar. Tapi ingat, semua ada harga. Kau harus memberi, tumbal." Kata itu membuat dada Darmo terasa diremas. "Tumbal?" ulangnya dengan suara gemetar. "Ya," bisik Ratu Ireng sambil menatapnya tajam. "Darah. Korban." Hanya dengan itu ikatan tetap kuat. Darmo ingin berteriak menolak, namun tubuhnya terasa beku. Dan seketika ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, keadaan Sulastri tiba-tiba memburuk. Panas tubuhnya tinggi, napasnya tersengal, dan matanya terus memandang kosong ke langit-langit. Darmo panik, memanggil dukun kampung, bahkan hendak membawa istrinya ke kota, tapi keadaan semakin parah. Seolah ada sesuatu yang mencabut sisa-sisa hidup dari tubuh perempuan itu. Dalam kepanikan itu, Darmo kembali teringat bisikan Ratu Ireng. "Kau sudah menikmati hasilnya, saatnya memberi." Ia berlutut di samping istrinya, menggenggam tangan Sulastri yang lemah, lalu menangis lirih. "Apa yang harus kulakukan agar kau selamat?" tanyanya dalam hati, seolah menunggu jawaban dari kekuatan gaib. Dan jawaban itu datang, samar tapi jelas, seperti suara yang berbisik di telinganya. "Darah hewan. Korbankan, maka ia akan bertahan." Malam itu juga, dengan hati remuk, Darmo mengambil keputusan. Ia membeli seekor kambing dari Pak Tirto, salah seorang peternak di ujung desa. Kambing itu sehat dan gemuk, berwarna putih bersih. Ia membawa pulang dengan alasan untuk kenduri, padahal hatinya tahu, kambing itu bukan untuk syukuran biasa. Dengan kain hitam pemberian Ki Surya, Darmo menuju lorong Ratu Ireng. Bulan purnama menggantung tinggi, menebar cahaya pucat di antara pepohonan. Suara jangkrik berhenti, digantikan keheningan mencekam. Sesaji sederhana ia siapkan di tanah, bunga 7 rupa, nasi putih, dan kendi berisi air. Kambing itu mengembik pelan, seakan tahu nasibnya.
Dengan tangan gemetar, Darmo mengangkat golok yang sudah diasahnya sejak sore. Ia membaca doa lirih, bukan doa yang biasa, melainkan bisikan yang entah dari mana muncul dalam benaknya. Ketika golok itu melintas di leher kambing, darah menyembur ke tanah, memenuhi mangkuk tanah liat yang sudah ia siapkan. Pada saat itu juga, kabut tebal muncul dari dalam lorong. Bau anyir darah bercampur dengan bau kemenyan, menyesakkan dada. Dan dari kabut itu, Ratu Ireng muncul lagi, berwajah sama pucatnya, tapi kali ini senyumnya lebih lebar. Bagus, Darmo. Kau sudah menepati janji. Inilah tumbal pertamamu, katanya dengan suara menggema. Lihatlah, dengan ini jalanmu akan semakin terbuka. Darmo menunduk, tak berani menatap mata merah itu. Tangannya berlumur darah, dan hatinya terasa kosong. Saat ia pulang ke rumah, tubuh Sulastri benar-benar tampak membaik. Panasnya turun, napasnya lebih teratur, bahkan ia bisa tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Darmo duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang tenang. Air mata jatuh di pipinya, campuran antara syukur dan ngeri. Namun sejak malam itu, suasana rumah berubah drastis. Hawa gelap semakin pekat. Rini sering mendengar suara tangisan perempuan dari dapur, meski ketika diperiksa tidak ada siapapun. Kadang-kadang, dari sumur belakang rumah, terdengar suara riuh seperti orang sedang bercakap-cakap. Bahkan ayam dan kucing mereka enggan mendekat ke pekarangan. Warga desa juga semakin resah. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam melintas di kebun, atau mendengar suara gamelan dari hutan pada tengah malam. Seorang anak kecil bahkan demam tinggi setelah tersesat sebentar di jalan dekat lorong. Bisikan-bisikan semakin kencang, semua musibah seolah mengarah pada Darmo. Tapi anehnya, tak ada yang berani menegurnya langsung. Wajahnya semakin sering terlihat di pasar dengan pakaian baru, dagangannya makin maju, dan uang selalu ada di tangannya. Rini, yang semakin peka, melihat semua ini dengan hati diliputi ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Rumahnya bukan lagi rumah biasa, melainkan sarang kegelapan yang semakin hari semakin menelan keluarganya. Dan di setiap malam, ketika ia mencoba memejamkan mata, suara tangisan gaib itu semakin jelas. Tangisan perempuan yang sama, seolah datang dari lorong Ratu Ireng, merambat masuk ke dalam rumah, merasuk ke telinga, dan mengunci rasa takut di dalam dada. Sejak malam itu, gangguan semakin sering datang. Darmo, meski berusaha menutup mata, mulai menyadari bahwa perjanjian yang ia jalani tidak hanya membawa berkah, tapi juga kutukan. Rezekinya memang deras mengalir, namun bayangan-bayangan gaib seakan terus menuntut balas. Pada suatu malam, ketika Darmo pulang dari pasar dengan membawa uang hasil jualan, langkahnya terhenti di depan rumah. Di sana, berdiri sosok yang dikenalnya, Pak Tirto, peternak kambing yang beberapa minggu lalu menjual hewan untuk ritualnya. Sosok itu berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, dengan sorot mata kosong menatap Darmo. Pak Tirto, panggil Darmo dengan suara ragu. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap. Lalu dalam sekejap, tubuhnya bergetar keras dan lenyap begitu saja, menyisakan bau amis menusuk. Darmo terhuyung, lututnya lemas. Ia baru teringat, sehari setelah ia membeli kambing dari Pak Tirto, kabar kematian lelaki itu menggemparkan desa. Dikatakan, Pak Tirto jatuh mendadak di kandang, tubuhnya kaku seolah kehabisan tenaga. Dan kini, arwahnya menampakkan diri di hadapan Darmo. Sejak peristiwa itu, Darmo semakin sering diganggu. Kadang saat tengah malam, ia mendengar ketukan di pintu rumah, dan ketika dibuka, tak ada seorang pun di luar sana, hanya hembusan angin dingin menusuk tulang. Kadang ia melihat bayangan menyerupai tetangganya yang sakit keras, berdiri di sudut jalan, menatapnya tanpa berkedip. Rini pun merasakan hal yang lebih mengerikan. Ia dihantui mimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpi, seorang perempuan bergaun hitam selalu datang menghampiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, suaranya lirih tapi jelas menusuk. Rini, ikutlah denganku. Ayahmu sudah terlalu jauh. Kau bisa menggantikannya. Bersamaku, kau akan aman. Rini terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sulastri, yang sudah lebih sehat sejak tumbal pertama, mencoba menenangkan anaknya, tapi ia sendiri pun sering merasa bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ketakutan semakin menjadi ketika pada siang bolong, Rini mendengar suara gamelan dari arah lorong Ratu Ireng. Ia sempat melihat dari kejauhan bayangan-bayangan menari, namun begitu ia berkedip, semua hilang.
seolah halusinasi, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Darmo berusaha menyangkal semua ini. Itu cuma pikiranmu saja, Rini. Jangan terlalu takut. Kita ini sedang diuji, katanya suatu malam. Namun ia tahu, dalam hatinya sendiri, semua itu nyata. Bayangan Pak Tirto, suara gamelan, tangisan gaib, semuanya adalah tanda bahwa perjanjian itu tak hanya membawa rezeki, tapi juga arwah-arwah penasaran yang merasa dirugikan. Warga desa mulai bergunjing. Mereka mengatakan bahwa sejak Darmo kaya mendadak, banyak tetangga terkena musibah. Ada yang kehilangan ternak, ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, bahkan ada yang meninggal mendadak. Arah kecurigaan jelas tertuju pada Darmo, meski tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Rini semakin tertekan. Ia tidak bisa menceritakan mimpi buruknya kepada siapapun, selain ibunya. Namun Sulastri pun hanya bisa menangis setiap kali mendengar kisah itu. Ia tahu suaminya sudah menyerahkan diri pada sesuatu yang berbahaya, tapi ia juga merasa tak berdaya. Suatu malam, mimpi Rini menjadi lebih nyata dari biasanya. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah pendopo tua. Di hadapannya, perempuan bergaun hitam duduk di singgasana, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Suara gamelan berdentum, namun tak terlihat pemainnya. Rini, suara itu bergema, membuat jantung gadis itu hampir berhenti. Ayahmu hanya manusia lemah. Ia akan gagal memenuhi semua janji. Kau bisa menggantikannya. Kau akan menjadi penerus. Rini mencoba mundur, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Aku tidak mau, teriaknya, namun suaranya terdengar kecil, seolah teredam. Perempuan itu tertawa kecil, lalu tangannya terulur, panjang dan pucat. Kau akan datang padaku cepat atau lambat. Aku menunggumu. Ketika Rini terbangun, ia mendapati tangan kirinya penuh dengan bekas goresan merah, seolah ada kuku panjang yang benar-benar mencengkeramnya. Ia menjerit keras, membuat Darmo dan Sulastri berlari ke kamar. Saat melihat bekas itu, Sulastri memeluk putrinya erat, sementara Darmo hanya bisa terdiam. Hatinya hancur. Ia tahu, apa yang dialami Rini adalah dampak dari perjanjiannya sendiri. Arwah-arwah yang merasa terganggu kini bukan hanya menuntut balas padanya, tapi juga mencoba merenggut anaknya. Namun, meski rasa bersalah menyesakkan dadanya, Darmo masih belum sanggup melepaskan jalan pesugihan ini. Kekayaan sudah terlalu manis untuk dilepas, dan ia takut jika ia berhenti, keluarganya akan kehilangan segalanya. Malam berikutnya, ia kembali didatangi oleh sosok-sosok menyeramkan. Kadang wajah mereka adalah orang-orang desa yang baru saja meninggal, kadang hanya bayangan tanpa rupa. Semua itu datang sambil membawa satu pesan yang sama, tumbal tidak cukup. Darah lebih besar harus dibayar. Darmo terjaga sepanjang malam, tatapannya kosong, sementara di luar rumah suara tangisan gaib kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, seolah arwah-arwah itu benar-benar sudah mengepung kehidupannya. Suara tangisan gaib yang kian jelas, seolah mengepung rumah Darmo, membuat malam itu terasa panjang dan mencekam. Darmo duduk terpaku di ruang tengah, sementara matanya kosong menatap pintu yang terus bergetar, meski tak ada angin. Ia mendengar bisikan yang sama, tumbal tidak cukup. Darah lebih besar harus dibayar. Kata-kata itu bergema, menghantui telinganya hingga fajar. Namun, bukan hanya Darmo yang dicekam kegelisahan. Rini, dengan bekas goresan di tangannya, kini hidup dalam rasa takut yang tak pernah berhenti. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan bergaun hitam itu muncul, menuntutnya untuk ikut. Rini mulai menyadari bahwa semua ini tak bisa dibiarkan. Ia harus mencari tahu siapa yang membawa ayahnya ke jalan gelap ini. Dan jawabannya selalu mengarah pada satu nama, Ki Surya. Dukun tua itu dikenal oleh warga desa sebagai orang pintar yang bisa membantu berbagai urusan, mulai dari pengobatan, mencari barang hilang, hingga membuka peruntungan. Tapi belakangan, semakin banyak orang berbisik bahwa setiap kali seseorang datang ke Ki Surya dalam keadaan putus asa, hidupnya memang berubah, namun dengan akhir yang mengenaskan. Rini, meski masih remaja, cukup peka untuk merangkai potongan cerita itu. Ia teringat bagaimana ayahnya pulang larut malam beberapa minggu lalu dengan wajah muram namun penuh tekad. Sejak saat itulah, kehidupan keluarganya berubah. Dagangan ayahnya laris, ibunya berangsur sehat, tapi bersamaan dengan itu, teror juga datang. Ia yakin Ki Surya memegang kunci dari semua ini. Suatu sore, dengan hati-hati, Rini mengikuti langkah Ki Surya. Lelaki tua itu tampak berjalan pelan dengan tongkat kayu,
menuju arah belakang desa. Langkahnya teratur, matanya sesekali menoleh ke kiri dan kanan seolah memastikan tak ada yang mengikuti. Rini bersembunyi di balik rumpun bambu, menahan napas setiap kali Ki Surya berhenti. Lorong hutan yang selama ini dianggap angker, Ratu Ireng, menjadi tujuan Ki Surya. Dari kejauhan, Rini melihatnya meletakkan sesuatu di tanah. Sebuah sesaji berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan seikat rambut yang entah milik siapa. Api kecil menyala dari dupa, dan perlahan kabut tipis turun menyelimuti tempat itu. Ki Surya berjongkok, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara serak, namun jelas. Kata-katanya bukan bahasa Jawa biasa, melainkan bahasa tua yang membuat bulu kuduk Rini meremang. Tiba-tiba, udara sekitar berubah dingin menusuk tulang. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam berwujud perempuan dengan gaun panjang menjuntai, wajah pucat, dan mata menyala merah. Tak salah lagi, itulah sosok yang selama ini menghantui mimpi Rini, Ratu Ireng. Ki Surya, suara perempuan itu melengking. Apa kau membawa persembahan? Ki Surya menunduk hormat. Hamba membawa, Ratu. Tapi hamba juga ingin mengingatkan, Darmo telah mulai goyah. Ia menikmati rezeki, tapi takut menepati syarat besar. Ratu Ireng tertawa, suaranya bergaung di antara pepohonan. Itu biasa. Mereka selalu takut di awal. Tapi cepat atau lambat, darah manusia akan mengalir. Dan jika ia gagal, keluarganya yang akan jadi pengganti. Rini menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Kini semua jelas, Ki Surya bukan penolong, melainkan perantara yang mempersembahkan orang-orang putus asa kepada Ratu Ireng. Terus bujuk dia, lanjut sosok gaib itu. Jangan biarkan ia mundur. Aku sudah menanamkan tanda pada anaknya. Gadis itu akan jadi milikku jika Darmo ingkar. Mata Rini melebar. Ia sadar kini ia sendiri yang sedang menjadi incaran. Setelah percakapan itu, sosok gaib lenyap bersama kabut, meninggalkan aroma anyir menyengat. Ki Surya berdiri perlahan, merapikan jubah lusuhnya, lalu berbalik pulang. Rini menunduk secepatnya, berlari menyusuri jalan setapak lain agar tak ketahuan. Malamnya, Rini tak bisa tidur. Ia ingin menceritakan semua kepada ibunya, tapi takut membuat Sulastri semakin sakit. Ia juga ingin menegur ayahnya, namun bayangan wajah murung Darmo membuatnya ragu. Yang jelas, kini ia tahu bahwa Ki Surya dan Ratu Ireng adalah sumber malapetaka. Hari-hari berikutnya, Ki Surya semakin sering mendatangi Darmo. Lelaki tua itu selalu membawa kabar yang menakutkan. Kalau kau tak segera menuruti Ratu Ireng, kau akan kehilangan lebih banyak, Mo. Jangan tunggu sampai keluargamu jadi gantinya, katanya suatu malam dengan tatapan tajam. Darmo terdiam, wajahnya keringat dingin. Ia masih ingat bagaimana kambing pertama telah membuat segalanya berubah. Tapi jika benar yang dimaksud Ki Surya adalah tumbal manusia, hatinya tidak siap. Rini yang mendengar percakapan dari balik pintu, menggenggam erat tangannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu, tapi ia tahu jika ia menentang terang-terangan, nyawanya bisa melayang. Pada suatu malam, Rini memberanikan diri menyelinap kembali ke hutan. Ia ingin mencari bukti untuk mengungkap rahasia ini kepada warga. Namun, langkahnya ternyata sudah ditunggu. Dari balik kegelapan, Ki Surya tiba-tiba muncul dengan senyum dingin. Anak Darmo, suaranya serak namun menusuk. Aku sudah menduga kau akan penasaran. Kau terlalu mirip ayahmu, keras kepala. Tapi kau juga terlalu berani. Rini terdiam, tubuhnya gemetar. Aku tahu kau sudah memperdaya ayahku. Kau yang menyeretnya pada Ratu Ireng. Ki Surya tertawa pendek. Ayahmu datang sendiri, nak. Aku hanya membuka jalan. Setiap orang punya pilihan, dan ia memilih kekayaan daripada kemiskinan. Kau harusnya berterima kasih. Tanpanya, ibumu sudah jadi mayat sekarang. Rini menggertakkan giginya, air mata menetes. Kau iblis. Ki Surya melangkah mendekat, tongkatnya menghentak tanah. Hati-hati dengan kata-katamu. Kau tahu betul siapa yang sekarang sedang menunggu di sisi lain lorong. Jika aku mau, malam ini juga kau bisa kupersembahkan padanya. Rini mundur selangkah demi selangkah, tapi kakinya terantuk akar pohon. Ia jatuh terduduk, sementara bayangan gelap mulai melingkari tubuhnya. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lirih, tanda kehadiran sosok yang selama ini menghantui.
Malam itu, Rini menyadari nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Malam itu, Rini menyadari nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Bayangan gelap mengepung, suara gamelan lirih semakin jelas, dan tawa serak Ki Surya menyatu dengan bisikan gaib yang menusuk telinga. Namun apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan, bukan hanya bagi Rini, tapi seluruh desa. Dari arah lorong Ratu Ireng, terdengar jeritan panjang yang membuat burung-burung hutan beterbangan ketakutan. Suara itu terdengar seperti ratusan orang menjerit bersamaan, bercampur dengan lolongan binatang yang tak dikenal. Rini menutup telinganya, tapi suara itu terus merasuk ke kepalanya, membuat tubuhnya bergetar. Di saat bersamaan, desa diguncang teror pertama. Api gaib muncul di lumbung padi milik warga. Api itu berbeda dari api biasa, warnanya kehijauan, menyala tanpa sumber jelas, dan tak bisa dipadamkan meski disiram air berkali-kali. Warga panik berlarian, berusaha menyelamatkan hasil panen, namun sia-sia. Dalam hitungan menit, padi yang menjadi sumber kehidupan desa habis dilalap api yang muncul entah dari mana. Ini kutukan. Ini gara-gara lorong terlarang itu, teriak seorang lelaki tua. Di tengah kepanikan itu, suara jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dari arah lorong Ratu Ireng, muncullah arwah-arwah berwujud menyeramkan. Ada yang menyerupai manusia dengan tubuh hangus, ada yang tanpa kepala, ada pula yang merangkak dengan wajah terbalik. Mereka berjalan pelan, tapi setiap langkah mereka menebar hawa dingin menusuk. Warga yang melihat langsung menjerit dan lari terbirit-birit, sebagian pingsan di tempat. Darmo, yang sedang berada di rumah bersama Sulastri, merasakan rumahnya bergetar hebat. Ia keluar dan melihat dari kejauhan pemandangan mengerikan itu. Hatinya tercekat. Ia tahu ini semua akibat perjanjian yang ia jalani. Ratu Ireng dan arwah-arwah penuntut balas kini turun langsung menagih janji. Mo, ada apa ini? Sulastri yang lemah berdiri di ambang pintu, tubuhnya goyah. Darmo tak mampu menjawab. Saat itu juga, angin kencang bertiup dari arah hutan, membawa bau anyir bercampur kemenyan. Tiba-tiba Sulastri menjerit, tubuhnya terangkat ke udara seolah ada tangan gaib yang mencengkeram. Mo, tolong aku, suaranya melengking penuh ketakutan. Darmo berlari, mencoba meraih istrinya, tapi tubuh itu terbanting keras ke lantai. Darah memuncrat dari mulut Sulastri, matanya terbuka lebar, seolah masih menyimpan ketakutan terakhir yang ia lihat. Dalam sekejap, nyawa Sulastri melayang dengan cara mengenaskan. Tidak. Astaga, tidak. Darmo meraung, mengguncang tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Namun tak ada waktu untuk berduka. Dari arah pintu, sosok perempuan bergaun hitam perlahan masuk, matanya merah menyala, wajahnya pucat dengan senyum mengerikan. Dialah Ratu Ireng. Darmo, suaranya bergema, seakan datang dari segala arah. Kau gagal menepati janji. Kini tumbal berikutnya harus diberikan. Darmo menggeleng keras, air matanya bercucuran. Jangan. Ambil aku saja. Jangan anakku. Namun pandangan Ratu Ireng justru tertuju pada Rini, yang baru saja berlari pulang setelah berhasil lolos dari ancaman Ki Surya. Gadis itu terhenti di ambang pintu, wajahnya pucat pasi melihat ibunya tergeletak penuh darah. Tidak. Ibu, bisiknya lirih, sebelum matanya bertemu dengan tatapan Ratu Ireng. Perempuan gaib itu tersenyum lebar. Gadis ini sudah kutandai. Ia akan jadi milikku. Ia penerusmu, Darmo. Rini menjerit, mencoba mundur, tapi kaki-kakinya seakan menempel ke tanah. Bayangan hitam merambat dari sudut ruangan, melilit tubuhnya perlahan. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan tangisan arwah-arwah yang kini berkumpul di sekitar rumah. Darmo bangkit, matanya merah penuh putus asa. Lepaskan dia. Jangan sentuh anakku. Ia meraih parang dari sudut ruangan, lalu maju dengan nekat. Dengan teriakan penuh amarah, ia menebaskan parang ke arah sosok bergaun hitam itu. Namun tebasannya hanya mengenai udara. Ratu Ireng tertawa, suaranya seperti ribuan wanita menjerit bersamaan. Kau tak bisa melawanku dengan besi, Darmo. Janjimu sudah terikat. Yang bisa kau lakukan hanya menyerahkan atau binasa bersama. Darmo berlari ke arah Rini, mencoba menarik tubuh anaknya dari lilitan bayangan hitam. Tubuhnya terasa berat, seakan ratusan tangan tak kasat mata menahannya. Ia berteriak sekuat tenaga, namun bayangan itu semakin kuat, semakin mencekik Rini. Di luar rumah,
desa semakin kacau. Arwah-arwah menyerang warga, membuat banyak orang jatuh sakit seketika, bahkan ada yang roboh tanpa nyawa. Api gaib menjalar dari satu rumah ke rumah lain, membakar tanpa bisa dipadamkan. Jeritan demi jeritan memenuhi udara, menjadikan malam itu benar-benar neraka bagi semua orang. Di dalam rumah, perjuangan Darmo mencapai puncak. Dengan sisa tenaga, ia meraih tubuh Rini dan memeluknya erat. "Kau tidak akan mendapatkannya. Lebih baik aku yang mati," teriaknya. Namun Ratu Ireng hanya melayang mendekat, tangannya yang pucat mengelus wajah Rini. "Kau bisa memilih, Darmo. Menyerahkan gadis ini, atau seluruh desa akan musnah." Pilihan itu menghantam hati Darmo bagai petir. Ia sadar, apapun yang ia lakukan, semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Ia menutup mata, air matanya mengalir deras, sementara jeritan warga terus terdengar dari luar, bercampur dengan suara gamelan mistis yang tak kunjung berhenti. Malam itu benar-benar menjadi malam kelam, ketika manusia, arwah, dan gaib bertemu dalam satu neraka yang tak seorang pun bisa lari darinya. Darmo masih memeluk tubuh Rini erat-erat, keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Suara gamelan gaib terus berdentum, menggetarkan dinding rumah yang hampir roboh. Ratu Ireng berdiri tepat di depan mereka, gaun hitamnya berkibar meski tak ada angin. Matanya yang merah menyala menyorot penuh kebencian dan nafsu, seolah siap merenggut jiwa siapa saja yang menghalanginya. "Pilih, Darmo," bisikannya lembut namun tajam seperti belati. "Anakmu, atau seluruh desa?" Darmo terisak. Pandangannya bergantian melihat wajah pucat Rini dan bayangan api kehijauan yang kini sudah merembet ke rumah-rumah tetangga. Jeritan warga terus terdengar, semakin dekat, semakin memekakan telinga. Aku tak mau semuanya begini," suaranya pecah, penuh penyesalan. "Ambil aku saja. Biarkan anakku hidup. Biarkan desa ini tetap ada." Ratu Ireng tertawa, tawanya panjang, menggema ke seluruh ruangan. "Kau kira kau bisa menentukan harga, Darmo? Kau sudah menjual jiwamu sejak ritual pertama. Kekayaan yang kau nikmati adalah utang. Dan kini waktunya membayar penuh." Darmo menutup mata, mengguncang kepalanya keras-keras. Ia menyesal. Semua kekayaan, semua kemewahan mendadak itu kini tampak begitu hina dibandingkan nyawa istri yang sudah melayang, trauma anaknya, dan kehancuran desa. "Ya Tuhan," gumamnya lirih. "Mengapa aku begitu bodoh?" Tepat ketika bayangan hitam semakin kuat melilit tubuh Rini, sebuah suara lantang terdengar dari luar rumah. Suara doa, tegas dan bergetar, menembus riuh gamelan gaib. "Allahu Akbar. La ilaha illallah." Ratu Ireng mendengus marah, wajahnya terpelintir. Dari pintu masuk, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dengan beberapa warga di belakangnya. Dialah Kiai Mahfud, tokoh agama desa yang jarang terlihat namun selalu dihormati. Tangannya menggenggam tasbih, matanya tajam menatap ke arah sosok gaib itu. "Cukup, Ratu terkutuk. Kau tidak berhak merenggut yang bukan milikmu," serunya lantang. Rini merasakan lilitan bayangan di tubuhnya mulai melemah. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca, berharap pada sosok Kiai itu. Ratu Ireng berteriak, suaranya menggelegar seperti ribuan kilat meledak bersamaan. "Dia milikku. Janjinya jelas. Aku hanya menagih hakku." Kiai Mahfud mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergema. Udara yang semula pekat mulai berguncang. Arwah-arwah penuntut balas yang sebelumnya menyerbu desa menjerit keras, tubuh mereka memudar perlahan. Api gaib yang membakar lumbung dan rumah warga berangsur padam, menyisakan hanya asap tipis dan puing hitam. Namun Ratu Ireng tidak hilang. Ia menatap langsung pada Darmo, senyum tipis kembali muncul di wajah pucatnya. "Kau bisa menyelamatkan anakmu, Darmo. Tapi kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Tiba-tiba tanah di dalam rumah retak, menganga membentuk lubang hitam pekat. Angin dingin keluar dari dalamnya, berputar menyedot segala benda di sekitarnya. Darmo yang masih memeluk Rini berteriak panik, berusaha menahan diri agar tidak terseret. "Ayah!" Rini menjerit, meraih lengan Darmo erat-erat. Namun bayangan Ratu Ireng menyambar, menarik tubuh Darmo dengan kekuatan yang mustahil dilawan manusia. Darmo tahu inilah akhirnya. Ia menatap Rini dengan senyum pahit, sambil berteriak, "Hiduplah, Nak! Jangan ulangi kesalahanku." Tubuhnya terseret ke dalam lubang hitam itu,
Sementara Kiai Mahfud dan para warga berusaha menahan Rini agar tidak ikut terjatuh. Dalam hitungan detik, lubang itu menutup kembali dengan suara dentuman mengerikan. Sunyi. Ratu Ireng lenyap bersama kegelapan, meninggalkan aroma anyir yang menusuk. Rini jatuh terduduk, menangis meraung-raung, memanggil ayahnya yang tak mungkin kembali. Tubuhnya gemetar hebat, sementara Kiai Mahfud berdiri menatap ke arah lorong hutan dengan wajah tegang. Perjanjian itu sudah mengikat. Darmo telah menebusnya dengan dirinya sendiri, kata sang Kiai lirih. Namun ingatlah, lorong itu tidak akan pernah tertutup. Ia akan selalu menunggu jiwa-jiwa yang tergoda. Malam itu, desa porak-poranda. Banyak warga kehilangan keluarga, lumbung padi habis terbakar, dan sebagian rumah tinggal puing. Sulastri sudah tiada, Darmo hilang di telan lorong kelam, sementara Rini selamat namun dengan luka batin yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari berikutnya, desa mencoba bangkit perlahan. Namun bisikan tentang Ratu Ireng tetap menghantui. Lorong di belakang desa itu tidak pernah sepi. Kadang terdengar gamelan lirih, kadang suara tangisan perempuan. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, kecuali orang-orang nekat yang masih terperangkap dalam keserakahan. Rini tumbuh dengan bayang-bayang trauma. Setiap malam ia bermimpi tentang ibunya yang tewas mengenaskan, ayahnya yang terseret ke dalam lubang hitam, dan sosok bergaun hitam yang selalu menatapnya dari kejauhan. Ia tahu, perjanjian itu telah berakhir, tapi lorong itu masih ada. Menunggu korban berikutnya.